Oke, selamat malam Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, Bro and Sis, dan rekan-rekan sekalian. Malam hari ini, perkenalkan nama saya Yudit. Saya akan menjadi MC untuk malam hari ini. Dan hari ini akan menjadi eh, malam penutupan untuk Kaminarkon Inigo 2026. Dan hari ini sebelum kita mulai akan ada sharing dulu untuk sharing terakhir di Pungta 7, menemukan Tuhan dalam cinta. Eh, untuk sharing hal ini, saya ingin menekankan lagi untuk peraturan-peraturan tata tertib yang akan ada untuk percakapan rohani. Boleh dibagikan, sis? Oke. Untuk BOR, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada tata tertibnya, yaitu jika di dalam grup kecil tidak ada fasilitator, eh, jika di dalam grup kecil ada fasilitator, hendaknya fasilitator memandu berjalannya percakapan rohani dan menjaga agar tepat waktu, sesuai yang telah ditentukan. Namun jika tidak ada fasilitator, mohon bantuannya dari salah satu peserta untuk bersedia menjadi timekeeper atau menjadi fasilitator sementara agar bisa tetap saling berbagi. Lalu eh, saya eh, mohon juga agar para peserta wajib menjaga kerahasiaan atas apa yang disampaikan dalam percakapan kelompok. Tidak perlu diungkapkan kepada pihak lain di luar kelompok, apalagi sesudah acara CCI-nya selesai. Dan untuk menjaga agar eh, agar kita tetap tepat waktu, eh, karena keterbatasan waktu juga, mohon agar setiap peserta dapat menyampaikan refleksinya eh, dengan memperhatikan durasi waktu yang digunakan, sehingga semuanya bisa kebagian. Lalu mohon agar para peserta juga diharapkan dapat menggunakan bahasa yang sopan dan tidak ofensif. Oke, eh, kita akan melakukan ada doa sebelum percakapan rohani nggak ya? Oke, mari kita doakan. Mari Doa kita. pem- doa pembukaan dulu. Oh iya, maaf. Ada yang mau bantu untuk doa pembuka? Silakan ada bila ada yang mau bantu. Boleh, Silakan. Siapa? jadi bisa bantu. Ya, silakan. Tadi Mbak Santi. Maaf saya off cam ya. Oh, Oke. ya udah. Ya, siapa? Saya tadi soalnya sempat agak ini nge-freeze. Oke, silakan, silakan. Ah, ah. Teman-teman, Romo, Bapak Ibu, semuanya mari kita satukan hati kita dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa mohon cinta. Ya Roh Kudus, Roh cinta kasih, tinggallah dalam budiku, agar pikiranku selalu jernih. Tinggallah dalam bibirku, agar aku dapat mewartakan cinta kasih. Tinggallah dalam hatiku, agar aku selalu terbuka bagi sesama. Bimbinglah aku,
agar selalu mengusahakan yang kudus. Ajarlah aku agar selalu mengejar yang baik. Kobarkanlah hatiku dengan roh cinta kasih-Mu, agar aku selalu hidup dalam kasih dengan sesama manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sis Monica. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk lagu pembuka tadi yang dimainkan oleh Bu Meni. Terima kasih Bu, lagunya baik, bagus banget. Oke. Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan eh, ke BOR, ke sharing Pungta ketujuh. Kita lanjutkan langsung tadi karena sudah dibacakan untuk tata tertibnya, kita langsung ke doa sebelum pembuka ya. Doa sebelum Oke. Oh iya, oke. Apakah ada yang mau membantu untuk litani bagi pendengar? Boleh saya, Mbak. Silakan. Litani bagi pendengar. Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkan. Dengarkanlah kami. Dan keingintahuan seorang anak. Dengarkanlah. Dengarkanlah kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah. Dengarkanlah kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah. Dengarkanlah kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkan. Dengarkanlah kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkan. Dengarkanlah kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkanlah kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkan. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkan. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Susana. Oke. Untuk Pungta, eh, apakah bisa ditampilkan lagi mungkin sambil menunggu BOR ya? Oke. Makasih Mbak Cindy. Kita langsung masuk ke dalam BOR kali. Itu ya, Mbak Novi ya? Atau bagaimana? Sudah siap bornya? Sudah. Oke. Oke, berarti udah masuk semua berarti ya? Sudah, Mbak Yudit. Oke, makasih. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, Romo,
Frater, teman-teman. Gimana tadi sharing-nya yang pungut terakhir? Seru. Seru. Kalau gitu boleh gak saya eh boleh nggak saya menawarkan untuk dua atau tiga orang peserta yang mau bersharing dulu untuk Pungta tujuhnya atau eh, Kaminar, acara Kaminar ini secara keseluruhan? Mungkin bila ada yang bersedia. Saya mungkin ya. Boleh, silakan. Siapa Pak Yosafat bukan ya? Iya Ya betul. oke, silakan silakan Pak Yosafat. Ya, saya ingin sharing dari perjalanan hidup saya yang saya rasakan sungguh penuh cinta ya, penuh cinta. Meskipun awalnya saya sejujurnya tidak menyadari, tapi di Pungta yang terakhir ini, wow, eh, luar biasa. Eh, dari awal ketika saya masuk Katolik, sebelum Katolik itu justru yang aneh, saya mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan romo-romo Yesuit. Dan kenapa akhirnya saya terjebak ya, terjebak. Awalnya saya tidak ikut LRP, tapi justru terbalik, ikut eh, TWH, di Way of the Heart, di Omar Petro, baru ikut LRP, kemudian LRP GT, Kaminar Con Inigo. Eh, Lewat perjumpaan-perjumpaan dengan Romo Wilson terutama, sejak saya SMP, kemudian saya bekerja, sempat ditanya, Mas Arjimin saat menika sampun ngasto wonten pundi? Mas Arjimin sekarang sudah bekerja di mana? Saya sangat heran. Kok Romo sejak tahun 75-an atau 74 mungkin Anda belum lahir. Saya sudah mengalami perjumpaan dengan Romo Wilson yang luar biasa kemana-mana naik sepeda. Sejak saya, oh Romo kok tasih kemutan kalian dalam. Injih tasih gitu, dengan suara yang halus. Eh, Dia lebih halus berbicara bahasa Jawa daripada orang Jawa seperti saya. Itu yang aneh. Kemudian perjumpaan dengan Romo Tansui, Romo Rutan almarhum, juga Romo Markus Wanandi, Romo Ageng, Romo Edu. Ini itulah yang menempa saya karena saya berangkat dari Protestan ya. Dan lewat tempaan-tempaan perjumpaan di LRP dan eh, ikutannya jadi di, dikuatkan. Akhirnya saya juga terjebak di pendamping inisiasi Giat Laudato Si dan pendamping umat difabel di paroki sampai sekarang. Termasuk jadi ketua lingkungan. Itu yang aneh bagi saya karena kok yang Katolik tulen yang sejak lahir jadi Katolik malah nggak ditunjuk jadi ketua lingkungan. Kemudian proses bermati raga itu saya peroleh dari LRP maupun TWH. Itu yang menurut saya semakin mendewasakan. Meskipun saya dibekali juga dari CAP ya, CAP 01 online. Kemudian niat niat saya untuk ingkar diri, cinta diri dan terusnya tetap saya jalani, saya berproses. Kini saya semakin merasa semeleh. Semeleh itu kalau di bahasa Indonesia kan lebih
lekat untuk bersandar pada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus yang menurut saya luar biasa. Di situ saya mendapatkan kehangatan-kehangatan yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Itu yang cinta yang saya peroleh, cinta yang luar biasa karena saya merasa sungguh-sungguh dipeluk oleh Tuhan. Sampai saya merinding seperti ini ketika bicara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yosafat. Luar biasa, lewat perjumpaan jadi terpanggil. Oh ya, Bapak Ibu, bila ada yang mau sharing lagi tapi eh, masih sungkan untuk berbicara secara langsung, bisa juga lewat link yang dibagikan di kolom chat ya. Atau langsung di chat boxnya juga tidak apa-apa. Nanti akan panitia akan menyatukannya di dalam link. Lalu masih ada kami mau ngundang sharing lagi. eh Sudah ada nama yang masuk, yaitu Ibu Lili dan Ibu Marcelina Elviana. Apakah ada siapa yang mau duluan mungkin? Ibu Lili atau Ibu Marcelina Elviana? Bu Marcel, saya atau Marcel dulu? Boleh, kalau nggak Bu Lili dulu silakan. Baik, terima kasih ya. Makasih Bu Lili. Eh, Mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengalamanku dalam CCI ini, ini ada beberapa permintaan. Jadi apa yang paling berkesan, perasaan yang dominan, dan perubahan apa yang ada dalam diri saya. Jadi yang utama pertama adalah awalnya saya bersyukur, bersyukur karena dipilih, dipanggil dalam jalan Kristus. Itu tentu karena saya mendapat rahmat. Tuh. Jadi baru sewindu ini ya perjalanan saya sampai saat ini meniti jalan Yesus. Eh, Suka duka banyak yang saya rasakan, dan saya diteguhkan mulai tahun 2024 kemarin saya mengikuti LRP, damai dan gelap terang, kemudian dilanjut dengan apa CCI dan jalan hati. Itu sangat menuntun saya untuk mau berjuang untuk menemukan Tuhan gitu. Utamanya harus bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan saya harus percaya bahwa saya bisa menemukan Tuhan Allah begitu. Kemudian yang paling berkesan dalam kegiatan ini ketika melihat film Inago itu yang ada harus bangun sekarang ya, bangun bangkit, yang harus dengan mematahkan kakinya itu sangat luar biasa menggugah hati, sehingga disitulah semangat memulai untuk hidup baru dalam perjalanan sesuai jalan Kristus. Eh, Banyak pengalaman pahit masa lalu, tetapi menguntungkan saat ini. Kemudian akhirnya membentuk hidup ini. Ya, tentunya dengan saya harus mengampuni diri, tidak usah terlalu menyakiti diri karena memang itu sudah pernah terjadi, dan eh, pengalaman hidup saya, dan itu harus saya ampuni untuk memulai hidup atau jalan yang baru ini. Gitu.
Kemudian untuk perasaan dominan yang saya dapatkan selama ini adalah khususnya belajar bahasa cinta, belajar bahasa cinta. Walau harus melepaskan kebebasan, penderitaan, karena sungguh terikat. Bagaimana harus bersikap tanpa pamrih, kemudian eh, untuk merubah diri menyesuaikan dengan bahasa cinta yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar saya. Itu butuh perjuangan. Walaupun akhirnya jika itu terlampaui, itu sangat 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 apa ya namanya? Artinya artinya eh, sesuatu terjadi antara saya dan orang itu dan itu karena sebuah perjuangan dan tentunya itu adalah kekuatan yang saya dapatkan berasal dari campur tangan Tuhan. Begitu. Eh, Berat memang untuk belajar bahasa cinta karena itu tadi tidak tidak mudah untuk mengubah orang lain sesuai dengan kita atau kita dengan orang lain gitu. Siapapun itu. Ya. Kemudian dari kalimat yang pernah saya dengar kemarin dari siapa ya Mbak Fani apa ya bahwa mengambil keputusan itu gampang, mengambil keputusan itu gampang, tetapi menjalani komitmen dan konsekuensinya itulah yang menantang. Nah, itu salah satu perjuangan untuk mewujudkan anu apa cinta itu tadi ya. Dan itu memang harus harus kita perjuangkan. Kemudian yang terakhir, perubahan apa yang ada setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi kemarin saya juga mendengar juga bahwa bagaimana menyiapkan diri untuk mati itu. Kok abot ya? Ternyata hidup sekarang menuju hidup yang besok sesudah sekarang ini ternyata juga berat. Artinya walaupun kita percaya ada ruang di situ, ada ruang dan kita bisa masuk di dalamnya sehingga kita bisa memperjuangkan segala sesuatu, semuanya, atau semua persoalan dengan gigih dalam hidup ini agar yang kita lakukan saat ini eh, nantinya nantinya menjadi sesuatu yang memang itu dikehendaki oleh Tuhan begitu. Nah, itu butuh proses nih, saya masih belajar. Eh, eh, di CCI ini memang luar biasa. CCI pertama yang saya ikuti di tahun 2024 kemarin dibanding yang saat ini ada beda juga. Jadi memang mungkin saat itu saya sampai sana, saat ini sampai sini, dan benar-benar CCI sangat sangat membantu saya menjalani proses hidup ini. Gitu. Itu saja, terima kasih. Makasih Bu Lilik. Waduh, sharingnya sangat menyentuh buat saya pribadi ini. Karena eh, tadi saya berkesan sekali dengan kata-kata dari sharing Bu Lilik. Bersyukur karena dipilih dan dipanggil untuk berjalan bersama Yesus dan semuanya karena rahmat. Juga karena pengalaman pahit di masa lalu yang malah menjadi manis di saat ini. Itu benar-benar eh, secara personal sangat mengingatkan saya perjalanan tentang perjuangan untuk saat ini. Terima kasih Bu Lilik. Untuk Bu Marcelina Elviana, apakah sudah hadir?
Atau ada masih ada waktu untuk satu orang lagi mungkin? Bila ada yang mau bersharing? Bu Marcelina Elviana, ap- apakah ada? Oke, bila tidak ada, saya menawarkan mungkin buat ada fasilitator atau para peserta yang masih mau bersharing tentang Pungta yang ketujuh atau tentang CCI secara keseluruhan. Silakan. Silakan ini atau kita mau lanjut bagaimana Pak Robin? Oh, dari Irka. Saya Ya, silakan. Aduh, Pak, jangan aku, Pak. boleh saya sharing Boleh, boleh. Silakan, silakan. ya. Hmm. Ya pengalaman saya ikut CCI tahun ini itu sebetulnya saya agak ragu karena saya nggak tahu. Saya kan bukan kelompok yang berkeluarga, tapi juga bukan kelompok yang sedang menjalin relasi atau mencari pasangan. Jadi saya ada di mana ya nanti mau berbagi apa. Dan saat ini saya dalam beberapa waktu ini kan memang saya lagi jenuh sekali. Karena tahun lalu, setahun yang lalu itu saya mempunyai keputusan untuk membantu menemani cucu kakak saya. Uh, ya notabene saya kan belum pernah menikah, jadi itu kan hal yang baru dan hal yang tidak sederhana walaupun banyak tantangan dan rintangan. Dan di tengah perjalanan ternyata saya sudah mulai jenuh dan udah bosen gitu loh. Akhirnya ya udah saya coba ikut ini gitu ya. Tetapi setelah ternyata di Pungta 1 sampai Pungta hari ini sungguh-sungguh meneguhkan saya. Ya keputusan saya saat itu tidak salah. Saya mengambil itu semua karena saya merasa saya lebih dulu dicintai Tuhan. Jadi saya ingin membalas cinta Tuhan, menjadi sahabat Yesus, membagikan cinta kepada setiap orang yang membutuhkan kasih sayangnya. Dan saat ini si kecil kan membutuhkan perhatian dan dekapan pelukan seorang ibu. Dan kiranya saya bisa menjadi penggantinya sehingga luka-lukanya sedikit terobati. Terima kasih. Terima kasih, Monica. Memang luar biasa ya. Saya sendiri mungkin kemarin jarang-jarang ikut di sini, tapi tetap hari ini mendapatkan rahmat yang luar biasa dari sharing-sharing para peserta tadi. Oke, sebenarnya ada satu lagi Bu Elviana, tapi ternyata audionya bermasalah. Nanti kita kita susulkan kali ya sharingnya ya. Oke. Untuk malam hari ini, karena hari ini ada pertemuan terakhir dari kami Narkon Inigo 2026, malam hari ini akan ada peneguhan dan juga perutusan. Untuk peneguhan akan dibawakan oleh Romo Adi Bangkit SJ. Bu Elviana sudah bergabung. Oh, sudah bergabung Bu Elviana. Oke, baik. Silakan mungkin Bu Elviana. Mari. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam Romo. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Yudit. Selamat malam Ya. Bapak Ibu. Ya, ini tadi saya diberi kesempatan untuk mau agak berisik sedikit karena memang sedang jadi 5 menit waktu yang diberikan pada saya. Jadi yang bisa saya ringkan adalah
terima kasih sebelumnya kepada Romo Marwan, karena saya sebenarnya tertarik ini gara-gara di PBPN ya, ada informasi tentang Kaminar Inigo ini dan saya ingin belajar sama Romo Marwan. Sebenarnya itu pertama kali saya tertarik dengan acara ini dan ternyata hari pertama Romo Marwan sungguh wah membuat saya tergugah ini ya. Dan kemudian jadi mikir setiap setiap ada live saya jadi mikir oh ya bagus juga saya cerita sama Romo Marwan dan terima kasih Romo. Eh, saya bergabung di Inigo ini, saya beruntung. Jadi saya bisa belajar dari banyak sahabat saya yang ada di Inigo ini. Dan memang Inigo ini bukan film yang pertama kali, tapi berulang kali. Tapi entah kenapa kemarin itu sungguh mengharu biru buat saya. Jadi mungkin timingnya pas saja, Mbak. Jadi itu pertama terima kasih. Lalu kalau ditanya pengalaman berkesan apa ya, satu kalimat yang saya tuliskan di sharing saya hari ini yaitu tentang I love you first. Itu kalimat itu yang sampai sehari ini luar biasa buat saya. Dan kalau Pak Robin mengatakan, waduh setiap hari udah jatuh cinta. Iya memang, dan ini bukan pengalaman pertama untuk latihan rohani. Saya sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun yang lalu saya sudah belajar bersama Romo Guru. Saya mengatakan Romo Guru yang mengenalkan saya tentang latihan rohani. Tetapi di Kaminar ini saya menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yaitu teman-teman baru, pengalaman baru dan sharing yang baru. Dan ternyata kalau itu setiap hari diolah, ternyata selalu jadi sukacita baru begitu Pak Robin Romo. Jadi terima kasih sekali. Saya juga belajar di tempat ini. Bukan berarti saya setiap tahun saya belajar. Sudah belajar kemudian saya sudah merasa puas. Enggak, ternyata ada hal-hal baru terus yang saya pelajari. Dan itu menjadikan saya sukacita. Jatuh cinta kalau istilah dalam Kaminar ini jatuh cinta. Jadi itu yang bisa saya sharingkan. Dan maaf mungkin tidak semua sesi saya ikuti karena memang tiba-tiba ada tamu mendadak gitu loh. Jadi nggak bisa. Jadi terima kasih Romo Marwan. Spesial thank you pada Romo Marwan. Ya, dan juga Mbak Novia yang selalu saya repoti, Mbak. Aduh, saya enggak bisa ini dan itu, tapi semua teman-teman di sini luar biasa. Semua senior-senior di sini juga luar biasa. Terima kasih juga untuk Jesuit-Jesuit muda, Frater siapa Bari ya kemarin ya. Ya, Frater Bari, kemudian Romo Bangkit yang hari ini juga akan memberikan sesinya. Terlebih juga tadi saya sudah sampaikan di awal kepada Romo Marwan. Spesial thank you karena Romo jadi saya bergabung di sini dan ternyata saya ketemu sahabat-sahabat yang tidak salah pilih gitu loh. Pengalamannya luar biasa. Pak Robin, thank you. Mbak Tris juga thank you ya, luar biasa. Itu yang bisa saya sharingkan dan ini menjadi sukacita baru buat saya. Bahwa memang harus ada kesadaran ya, harus ada kesadaran. Itu penting. Karena kalau kesadaran itu tidak dituliskan juga tidak menjadi sebuah kesadaran untuk bisa jatuh cinta setiap hari. Begitu Pak Robin, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elviana. Waduh, ini juga sangat menyentuh saya bahwa kesadaran yang tidak dituliskan itu tidak akan menjadi kesadaran dan pada saat dituliskan, pada saat disadari ini akan menjadi sukacita baru, jatuh cinta setiap hari. Thank you Bu Elviana untuk sharingnya, luar biasa. Ya, terima kasih. Ah, makasih. Oke, kita lanjutkan ke peneguhan untuk malam ini akan dibawakan oleh Romo Bangkit. Romo Bangkit, Romo Adi Bangkit SJ sudah memulai hidup di seminari sejak 2009 dan diterima di Serikat Yesus pada tahun 2013. Beliau juga belajar filsafat di STF Dria Karya Jakarta pada periode 2015 sampai 2019, lalu melanjutkan dengan ilmu teologi di Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University, Manila, pada tahun 2021 sampai 2025. Lalu Romo Bangkit sudah ditabiskan menjadi imam pada tanggal 23 Juli 2025 yang lalu oleh Monsinyur Rubiatmoko di Gereja Kota Baru, Yogyakarta. Dalam pelayanan pastoralnya, Romo Adi Bangkit pernah terlibat dalam promosi panggilan Serikat Yesus di Indonesia dan Filipina,
pendampingan siswa di SMA Kolose de Brito, pelayanan bagi lansia dan orang sakit di Payatas, anak-anak dan remaja di Liwanak, lalu juga pendampingan narapidana perempuan di Correctional Institution for Women, Filipina. Nah, pada tahun 2025, beliau menjalani pelayanan diakonat sekaligus orientasi misi di tanah Papua. Dan saat ini, Romo Adi Bangkit sedang melayani di Kolose Lekop de Armanville, Nabire, Papua sebagai Direktur Asrama dan Kampus Ministry Koordinator. Mari tidak menunggu lama lagi, kita panggil untuk Romo Adi Bangkit. Silakan Romo. Selamat malam semuanya, Malam Bapak Romo. Ibu, Romo. Saya juga merasa senang ini kembali terhubung dengan jaringannya Romo Marwan itu. Dulu waktu saya kuliah itu ya, saya banyak belajar dari Romo Marwan, lalu lama terputus komunikasi cukup tidak seintens dulu, lalu selalu ada hal baru yang ditawarkan Romo Marwan dan saya sudah terkaget-kaget juga ternyata Kaminarnya sudah berkali-kali dijalankan. Saya kira baru season awal gitu. Waktu itu masih season 1 saya mengikuti diajak diskusi tentang forum ini gitu. Dan terima kasih sekali kesempatannya ini, saya merasa berhormat juga diundang berkumpul lagi dengan teman-teman di circle ini membicarakan spiritualitas Ignatian begitu. Sesuatu yang bagi kita tentu saja sesuatu yang sangat penting dan bermakna bagi kita bersama dan sudah memberi banyak eh, banyak banyak nilai tambah untuk hidup kita gitu. Dan saya senang itu membicarakan ini itu sama saja dengan mengulang dan membaca lagi hidup saya dan juga mereview lagi pengalaman doa saya. Tadi saya sempat mendengar beberapa cerita yang sudah disampaikan dari Ibu Elvina, lalu ada Pak Yusafat, Pak Lili juga, lalu juga yang Ibu Monika gitu. Terima kasih sekali sudah sharing itu. eh Apalagi yang bisa saya teguhkan gitu kalau saya melihat dalam chat box atau juga dalam Mentimeter itu banyak kata positif sungguh muncul gitu ya. Misalkan rasa syukur, perjumpaan, lalu muncul juga komitmen membalas cinta dan juga ya ada ungkapan cinta yang berhamburan gitu. Ada yang mengatakan napak tilas, cinta Allah dan banyak lagi yang muncul di dalam sharing itu dan itu rasa-rasanya itulah buah dari perjalanan bersama Inigo gitu ya karena Inigo sendiri juga seorang peziarah yang juga selalu mencoba menemukan jejak-jejak Allah, cinta Allah dalam hidupnya. Lalu apa yang coba ingin saya sampaikan di sini mungkin lebih mengeksplorasi lagi ya. Kemarin kita sudah banyak berbicara punta-puntanya itu meneguhkan tentang bagaimana kisah Ignatius Loyola dan juga sebuah kerangka love language gitu ya yang untuk membahasakan bahasa cinta itu sendiri supaya kita bisa saling berkomunikasi dengan gampang gitu. Eh, Mohon izin panitia saya dapat waktu berapa lama ya ini ya? 20 menit? 15 menit? Bisa sampai 30 Romo. Oh, baik baik. Baik, saya akan mencoba bagikan slide saya. Apakah bisa terlihat? Sebentar. Apakah bisa tampak Bapak Ibu semua? Saya kelihatan ya? Terlihat Romo. Oh, baik. Terima kasih. Jadi kurang lebih apa yang saya sampaikan ini semoga memberi peneguhan dan mencoba menebalkan lagi apa hal-hal yang sudah muncul sebenarnya sudah sangat kuat begitu tadi. Saya hanya ingin sedikit mereview perjalanan Kaminar ini lalu mencoba menawarkan beberapa hal yang mungkin bisa diperdalam lagi juga. Jadi panitia menghubungi saya untuk ya
memberi peneguhan di akhir sesi penziarahan virtual Bapak Ibu semua yang sudah berlangsung kurang lebih 14 hari ya dan 7 kali pungta itu. Lalu panitia menghubungi saya untuk ya menghubungkan kisah Ignatius Loyola, tema jatuh cinta lagi, lalu juga ada five language yang dibahas tiap pekan, lalu dan ada satu dokumen di tahun 2024 ya, Paus Fransiskus menulis satu dokumen tentang hati kudus Yesus atau juga yang biasa disebut dengan Dilexit Nos gitu. Tuhan mencintai kita gitu. Dan bagaimana ini semua pengalaman kita ini kita baca dalam 4 lensa ini gitu. Kalau saya boleh mereview perjalanan Bapak Ibu sekalian itu tidak lain adalah sebuah perjalanan mengikuti kisah hidup Ignatius, tetapi juga kita tidak hanya mengikuti fakta dan data-datanya, tetapi sesungguhnya kita seperti diajak untuk ya mencicipi alam pikirnya, lalu ya menggunakan warisan rohani yang diturunkan oleh Ignatius sendiri yang ya biasa disebut dengan pemeriksaan batin itu. Tapi kalau mungkin saya bicara dengan kalangan anak muda, saya bisa mengatakan ya menjadi pengikut Ignatius itu menjadi detective of grace gitu ya, menjadi detektif itu, mencoba menginvestigasi jejak-jejak Allah yang begitu nyata dalam hidup kita masing-masing. Dan saya kira itu yang persis tadi muncul dalam sharing Bapak Ibu semua gitu. Misalkan tadi Ibu Lilik gitu ya, membuat sebuah ungkapan yang begitu indah menurut saya. Pahit di masa lalu, tapi sekarang menjadi apa namanya, pengalaman manis dan pengalaman yang membentuk. Jadi itulah sebuah proses kita seperti detektif ya, mencoba memperhatikan fakta, apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu, apa yang dirasakan, yang kita pikirkan gitu. Lalu tidak berhenti pada memperhatikan fakta, tetapi juga kita menemukan jejak rahmat itu. Kadang-kadang memang Tuhan menggaris lurus dengan penggaris yang bengkok gitu ya. Sesuatu yang tidak ideal itu selalu ada terjadi dalam hidup kita, tetapi dalam kurun waktu tertentu atau mungkin juga karena pemahaman kita meningkat sehingga kita bisa menemukan sesungguhnya di dalam peristiwa-peristiwa seperti itu ada jejak rahmat Tuhan. Dan saya kira ini semua yang sudah Bapak Ibu semua lakukan ya, mencoba memperhatikan fakta, lalu menemukan jejak rahmat, dan coba membeda-bedakan roh itu. Saya kira itu yang banyak terjadi juga dalam ruang-ruang sharing Bapak Ibu sekalian. Ketika mencoba bersharing itu tentu kita mencoba mendengarkan teman kita, tapi juga mendengarkan sebenarnya semua ini mengarahkan saya kemana gitu. Maka tadi ada beberapa muncul komitmen untuk membalas cinta. Itu mungkin sebuah dorongan yang dirasakan gitu ya. Lalu pada akhirnya memang latihan rohani Santo Ignatius itu mengajak kita untuk mengambil sebuah keputusan. Meskipun dikatakan bahwa mengambil keputusan itu gampang, tetapi sebenarnya kalau kita mengikuti prosesnya dan kita sungguh-sungguh berproses, ya sebenarnya tidak mudah juga untuk sungguh-sungguh jernih menentukan yang diinginkan oleh atau ditunjukkan oleh Roh Kudus sendiri untuk dalam hidup kita. Saya kira Bapak Ibu semua mengalami ini ya di bagian awal mengikuti Kaminar ini, lalu membaca kisah hidup Santo Ignatius, kita bisa melihat sendiri contoh konkret bagaimana Tuhan itu punya rencana yang indah untuk Ignatius dengan cara yang mungkin mengerikan seperti tadi disampaikan Ibu Lili juga ya, bahwa dia terkesan bahwa Ignatius harus mengalami 3 kali operasi kakinya yang patah itu. Ya seperti itulah dinamika Ignatius ketika awal itu kita melihat dia sebagai orang yang mengejar validasi, gengsi gitu ya, kemenangan dan citra diri. Tapi kalau hari ini mungkin itu juga tidak berbeda juga sih dengan kita hari ini yang mungkin hidup demi achievement itu ya, spotlight supaya selalu tampil itu, lalu likes yang kita nanti-nantikan dari sanak saudara kita atau teman-teman kita ketika tiap kali kita mengupload status misalkan, dan hal-hal yang sangat kompleks setiap hari kita jalankan. Dan rasa-rasanya semua pengalaman ini apa namanya menjadi hal yang menarik kalau kita lihat bersama dalam ruang yang tenang dalam forum ini, gitu ya.
karena kita melihat bahwa hidupnya dipatahkan lewat luka di kakinya, lalu Ignatius mulai sadar bahwa selama ini yang dia kejar itu adalah sesuatu yang kosong. Mungkin kalau Bapak Ibu tinggal di pesisir, mungkin bisa merasakan bahwa apa yang dirasakan Ignatius itu mungkin seperti ketika dia minum air laut gitu ya. Semakin diminum justru semakin haus. Itulah sebuah keadaan batinnya dia waktu di masa mudanya itu. Dia mengejar nama baik, tapi sia-sia. Tetapi ketika kakinya patah, lalu 3 bulan dia di atas tempat tidur, dia mulai sadar bahwa ya ada suatu kompas batin dalam dirinya, ada kompas yang menunjukkan arah baru di dalam hatinya yang juga sama-sama kita eksplorasi selama Kaminar ini saya kira. Kita selalu terbiasa dengan gerak batinmu apa, perasaan dominanmu apa, dan itulah sebenarnya awal mula Ignatius itu merasakan ada sebuah kompas batin dalam dirinya gitu. Ketika dia merasa 26 tahun hidupnya itu seperti minum air laut, seperti semakin diminum semakin haus, dia dalam tidurnya lalu membaca kisah-kisah para santo itu merasakan kompas batin baru. Dan itu adalah juga pengalaman Anda semua selama kurang lebih beberapa pekan ini. Lalu tema tentang jatuh cinta lagi gitu ya. Wah, saya tuh membayangkan kita semua itu eh, apa namanya ya, mendalami tema ini dengan sudut pandang yang seperti apa itu. Ketika saya mendengar ceritanya tadi cukup terkejut juga itu bahwa ada Bapak Ibu sekalian di usia 50 atau apapun mengalami jatuh cinta lagi. Tentu dengan perspektif yang baru ya, bahwa gairah hidup itu didapatkan lagi gitu. Dan saya kira itu adalah pengalaman yang menarik gitu ya. Ketika ya ini ada sebuah lagu populer mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di supermarket atau di mana begitu ya. Eh, Lagunya Reisha begitu ya. Dia mengungkapkan bahwa jatuh cinta yang kedua kali dengan orang yang sama gitu. Itu mungkin deh. Dia mengungkapkan pengalamannya seperti jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Dia mengatakan begitu. Dan rasa-rasanya itu pengalaman yang real ya, dan jujur tentang cinta gitu. Kalau kita memang sungguh-sungguh merasakan cinta itu memang langkah hidup kita rasa-rasanya siap berbelok arah gitu. Itu yang terjadi pada Santo Ignatius Loyola, terjadi pada saya, dan saya yakin juga pada Bapak Ibu sekalian ketika kasih itu merasuk atau kita rasakan, jalan hidup itu kita bisa bisa sesuaikan gitu. Lalu kurang lebih kalau kita mencoba, saya membuat bayang apa namanya mapping begitu, kurang lebih apa sih yang bisa menjadi benang merah dari pembicaraan kita tentang Ignatius Loyola, lalu ada framework Five Love Languages, lalu juga ada Delicnos gitu. Mungkin begini ya yang bisa saya bantu tawarkan untuk memperdalam pengalaman kita itu atau mengkerangkakan pengalaman kita itu tadi ya. eh, Ketika para frater dan juga Romo memperkenalkan 5 bahasa kasih itu, sebenarnya kan kita menjawab sebuah keresahan sehari-hari kita bahwa mengapa saya sudah memberi banyak, tetapi orang lain tidak merasa dicintai gitu. Dan jawabannya adalah ya karena bahasanya lain itu. Saya mengatakan I love you dengan bahasa Inggris, tetapi anak di Papua tidak mengerti bahasa Inggris, sehingga saya mengatakan I love you pun mereka tidak paham. Demikian juga dalam cinta, saya merasa memberikan waktu yang berkualitas, tapi pasangan saya itu merasa mudah dicintai dengan eh, pemberian hadiah misalkan begitu. Dan itu saya kira eh, satu framework ini yang sangat berarti ya, sangat membantu banyak orang karena memberi bahasa yang sederhana untuk memahami relasi. Dan kita semua, saya kira sama juga seperti Ibu Lili tadi ya, yang mencoba mempelajari bahasa baru, bahasa cinta orang lain, bukan bahasa cinta saya, itu sesuatu perjuangan. Dan itu adalah sebuah langkah yang inspiratif itu. Itu saya kira itu buah dari doa juga ya, bahwa kita digerakkan untuk mencoba mempelajari bahasa orang lain itu, menyesuaikan bahasa cinta orang lain supaya
ekspresi cinta kita itu sungguh tertangkap gitu. Ya, jadi mungkin kita dengan lima bahasa kasih itu kita bisa makin menyadari, makin terbantu bahwa mungkin aku bukan kurang mencintai, tetapi mungkin aku dan dia berbicara dalam bahasa yang berbeda. Lalu di sanalah muncul relasi yang lebih baik. Lalu dari Ignatius Loyola mungkin yang bisa kita ambil adalah sebuah ini ya, pertanyaannya mungkin bukan soal love language bagi Ignatius, tetapi lebih tentang bagaimana keadaan hati saya gitu. Dan Ignatius itu bertanyanya gerakan hati apa yang membuat saya makin hidup gitu. Itu kurang lebih pertanyaan yang setiap hari dia tanyakan pada dirinya untuk mengecek hatinya. Gerakan hati apa yang membuat saya semakin hidup itu. Dan menariknya dalam dokumen atau bukunya Paus Franciscus itu, Dilexit Nos itu, di paragraf nomor 24 memang dikatakan bahwa ada sebuah ungkapan itu bahwa gerakan yang dimaksud oleh Ignatius itu sebenarnya adalah luapan keinginan Tuhan sendiri. Maka Yesuit selalu mengatakan bahwa kita bisa menemukan Tuhan dalam segalanya, terlebih dalam desire terdalam kita, kerinduan-kerinduan terdalam kita itu karena seperti ini, karena Tuhan berbicara kepada kita lewat gerak-gerak yang kita rasakan dalam hati kita, kerinduan-kerinduan terdalam dalam diri kita. Nah, kalau mau dipertegas lagi, sebenarnya dinamika yang Bapak Ibu alami itu antara mempelajari framework Five Love Languages dan juga perjalanan mengikuti Inigo, itu sesuatu pengalaman yang saling melengkapi gitu. Di satu sisi love language itu memberi kita bahasa, memberi kita sebuah penjelasan tentang ekspresi cinta, tetapi itu memang belum sampai menjelaskan tentang sumber cinta itu sendiri. Dan persis disitulah Ignatius mulai berbicara dari mana sumber cinta itu. Dan itu memberi lapis yang lebih dalam lagi. Dan ya sederhananya kalau love language menjawab bagaimana cinta disampaikan, lalu Dilexit Nos dan juga Santo Ignatius mengajak lebih dalam lagi. Ini bukan soal bahasa cinta, tetapi mengajak kita berefleks lebih dalam lagi. Kondisi hati yang menerima dan memberi kasih itu yang seperti apa gitu. Misalkan kan love language tidak memberi penjelasan mengapa saya tetap sulit menerima cinta gitu. Mungkin pasangan kita sudah menggunakan bahasa yang sama, tetapi toh ada orang-orang yang tetap saja merasa sulit menerima bahwa itu sebuah kasih. Ada faktor-faktor lain dan itu yang saya kira itu dijawab oleh Dilexit Nos itu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana dokumen ini memberi sebuah kita perspektif mengapa kita susah atau tidak bisa merasakan kasih itu. Walaupun mungkin katakanlah orang-orang di sekitar kita sudah mengkomunikasikan kasih itu melalui bahasa yang kita pahami, yang familiar dengan kita gitu. Dan di sini mungkin saya sedikit nanti mengajak Bapak Ibu semua memperdalam refleksi kita di situ gitu. Semoga sampai di sana. Jadi kalau diringkas begitu ya, perjalanan kita itu adalah sebuah perjalanan kita mengolah hati atau olah hati, di mana Ignatius mengajarkan kita mendengarkan hati, lalu ilmu psikologi modern atau ya framework Five Love Language ini ya memberi bahasa kita, menerjemahkan hati. Lalu Dilexit Nos ini seperti mengingatkan kita untuk menjaga hati gitu. Supaya dan pada akhirnya saya kira seperti pengalaman yang tadi sudah di-sharingkan, kita diajak untuk jatuh cinta lagi yang berarti menghidupkan kembali hati yang pernah menyala itu. Misalkan menyala itu memang mungkin seperti menggebu-gebu gitu ya, tetapi bentuknya bisa seperti nuansa pasrah, sumeleh gitu, seperti tadi Pak Yosafat Sarji tadi men-sharingkan pengalamannya bahwa di akhir retret atau perjalanan Kaminar ini beliau merasa diteguhkan untuk lebih semeleh. Itu mungkin salah satu bentuk jatuh cinta lagi dalam arti yang kontekstual dalam diri Pak Yosafat itu. Nah, sementara
pengalaman yang lain juga tentu saja memberi kita pengalaman yang kaya gitu ya. Lalu, nah ini mungkin sedikit ya kalau kita mau mencoba membaca dokumen Bapak Suci itu dengan teliti, kita akan melihat sebenarnya banyak elemen ini. Saya hanya menyajikan 10 nih. Sebenarnya kalau kita offline, saya mau ngajak Bapak Ibu main kartu ini itu. Saya punya 10 kartu ini untuk kita diskusi bersama gitu. Ini kurang lebih insight utama yang saya tangkap dari dokumen itu gitu ya. Nanti coba misalkan ada waktu, silahkan satu hari satu kartu, begitu bisa itu. Misalkan di bagian awal itu banyak didiskusikan di Lexitnos itu tentang hati sebagai ruang kendali utama manusia begitu ya. Digambarkan di sana apa hati adalah apa ya, inti dari kita semua sebagai manusia itu, inti dari realitas diri kita yang paling dalam gitu. Dan itu ya bisa digambarkan hati kita itu seperti ruang kontrol pesawat itu yang mengendalikan seluruh hidup kita itu. Makanya tadi ada ungkapan bahwa apa gerakan dalam hati itu adalah luapan dari apa namanya keinginan Tuhan sendiri gitu. Maka mungkin pertanyaan yang untuk bisa memperdalam dari perspektif ini karena dokumen ini sebenarnya inti utamanya adalah bertanya apakah kau masih punya hati di zaman ini gitu. Ketika semua hiruk pikuk itu terjadi gitu. Maka mungkin kita bisa memperdalam refleksi kita di sana. Kalau tadi kita berbicara bahwa apa namanya love language itu soal ekspresi cinta, lalu Ignatius menawarkan sebuah perspektif bahwa semua cinta itu berasal dari Allah. Nah, dokumen ini membuat kita sedikit merenungkan sebenarnya kondisi hati kita saat ini seperti apa. Nah, di situ mungkin untuk kartu yang pertama bisa itu nanti diperdalam. Siapa yang sedang memegang kemudi hidup saya? Hati yang sadar atau sekedar dorongan-dorongan sesaat yang akhir-akhir ini mengendalikan hidup saya gitu. Dan itu menjadi bagian dari apa namanya ongoing formation kita gitu ya. Lalu juga yang disadarkan lagi bahwa dunia modern ini menghasilkan manusia yang berpindah kanal gitu ya, berpindah apa namanya channel terus-menerus gitu ya. Dan kita melihat banyak hal di era ini dengan TikTok, dengan segala macam kecanggihannya, video 1 detik atau beberapa detik yang berseliweran terus di hack HP kita. Intinya kita melihat banyak hal, tetapi sesungguhnya mungkin kita tidak mengalami apapun. Gitu. Artinya tidak mengalami apapun itu kita tidak sadar apa yang sungguh bergerak dalam hati kita. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk mengecek hati kita, apa yang saat ini paling menguras perhatian saya sampai kehilangan kedalaman hidup. Gitu. Mungkin bisa direnungkan di sana itu. Lalu hati juga didefinisikan atau digambarkan dalam dokumen ini sebagai tempat kejujuran paling dalam gitu ya. Ya memang ini mungkin sedikit banyak merespon fenomena di kalangan anak muda ya, sosial media dan seterusnya itu, di mana sosial media itu sesungguhnya hanya etalase saja, hanya permukaan saja. Dan hati itu adalah gudang belakang gitu, tempat semua barang yang asli tersimpan itu. Dan mungkin kita bisa bertanya juga, bagian mana dari diri kita yang paling sering saya sembunyikan di balik pencitraan itu. Itu mungkin bisa kita renungkan. Dan banyak hal lain lagi yang mungkin menarik ya untuk kita renungkan. Tapi juga mungkin secara khusus saya mau membicarakan nomor 7 ini ya. Bahwa di paragraf nomor 12 dan 18 itu dokumen itu mengatakan sesuatu yang menarik itu. Bahwa tanpa hati relasi berubah menjadi sekedar koneksi gitu. Ya, kita dengan wifi, dengan internet, kita bisa connect. Bahwa kan saya di Papua pun bisa connect dengan Bapak Ibu semua gitu. WiFi menghubungkan perangkat itu. Dan ya itu sudah teruji dalam banyak retret-retret online segala macamnya itu membuat sebuah koneksi gitu. Tetapi mungkin dokumen ini sedikit bertanya juga karena menurut Pope Fransiskus itu hati itulah yang menjadi inti dari relasi dan itu rasa-rasanya kepenuhannya tidak terpenuhi, tidak terpenuhi dalam koneksi yang
yang yang termediasi oleh media gitu. Jadi mungkin kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing itu, berapa banyak orang yang benar-benar mengenali hati saya, bukan hanya profil saya gitu. Dan termasuk juga dalam forum ini gitu. Mungkin kita bisa bertanya gitu, berapa banyak orang yang benar-benar mengenali hati saya di forum ini, bukan sekedar hanya profil saya dari mana dan seterusnya, tetapi mengenal hati saya. Dan saya merasa bahwa Kaminar ini sungguh sungguh istimewa gitu ya, bahwa dalam keterbatasan perjumpaan tatap muka pun seperti Ibu Elvi yang sharing terakhir tadi, Ibu Elvina ya, tadi eh, mengatakan bahwa pengalaman yang paling berkesan itu ketemu banyak teman baru dan seterusnya dan sebagainya. Perjumpaan dengan teman baru, ada persahabatan yang muncul dalam relasi ini. Dan saya kira itu pengalaman yang sungguh menarik gitu ya, bahwa ternyata dalam sarana-sarana kita pun kita bisa connect karena tentu saja saya kira karena keterbukaan hati kita masing-masing di ruang-ruang breakout kita tadi. Dan saya kira itu ya mungkin menarik untuk kita. Lalu ya kalau mau dibuat sebuah ringkas itu pertanyaan terbesar yang ternyata sangat sederhana ditanyakan dalam buku ini adalah apakah saya masih punya hati gitu. Ya kalau kita bikin analogi, pohon itu kan diukur dari bukan hanya dari tingginya, tetapi dari buahnya begitu ya. Eh, Lalu mungkin kita sedikit bertanya saja setelah semua proses apa namanya doa, refleksi, sharing, kita boleh bertanya setiap harinya, apakah orang lain merasa lebih dicintai setelah berjumpa dengan saya, gitu. Karena menurut ini hati itu selalu mengandung kompas menuju kepada tindakan sosial, gitu ya. Connect pada orang lain, berkontribusi pada dunia yang lebih besar, dan itu adalah buah dari doa, buah dari hati itu sendiri. Dan saya kira juga menarik bahwa Ibu Monica tadi berkali-kali menyebutkan bahwa awalnya ragu, lalu ketika mulai mendengarkan Pungta dan berproses jatuh bangun, pada akhirnya ada sebuah gerakan untuk membalas cinta gitu. Saya kira itu adalah sebuah sebuah apa namanya jawaban atas pertanyaan ini ya, bagaimana retret ini itu membawa kita untuk mampu berkata bahwa saya mau membalas cinta begitu. Dan saya kira ini beberapa hal yang bisa kita perdalam. Tentu saja ada lebih banyak dari 10 ini, dan pada malam hari ini pun saya mungkin hanya sekilas-sekilas membahasnya begitu. Tapi kalau ada waktu mungkin bisa itu diperdalam lagi dengan perspektif dokumen ini itu. Dan mungkin untuk sebagai sebuah penutup gitu ya, saya mau mengajak kita semua untuk memeras semua pengalaman kita Kaminar ini dalam sebuah refleksi bersama gitu. Satu hal yang apa ya, kurang lebih menggambarkan pengalaman kita sebagai satu kelompok, tetapi juga kita mencoba melihat sejauh mana apa namanya kita menemukan eh, hidup baru. Tema jatuh cinta lagi itu kan sebuah pengalaman hidup baru gitu. Kalau dalam dokumen ini misalkan ada dikutip di sana, Santo Bonaventura itu mengatakan bahwa semestinya kita tidak berdoa untuk meminta terang, tetapi untuk meminta api yang berkobar. Dia mengajarkan bahwa iman yang bekerja dengan kepandaian sedemikian rupa untuk menggugah afeksi. Jadi iman kita akan Tuhan itu akan bekerja sedemikian rupa untuk menggugah afeksi, atau dalam bahasa metaforanya seperti mengobarkan api kita lagi. Dan terima kasih atas semua sharingnya. Mungkin di akhir sesi ini kita bisa sedikit banding sejenak, lalu mencoba bertanya dari semua pengalaman yang muncul selama Kaminar. Tentu ada banyak nama, ada banyak peristiwa yang coba direfleksikan. Tapi mungkin saya ingin mengajak kita semua
untuk membayangkan kita hadir melingkar seperti ini. Ini adalah foto anak siswa kami di Kolese Lekok gitu ya. Tadi malam kami selesai rekoleksi lalu berkumpul melingkar begini di tengah api unggun lalu sekedar membayangkan apa atau siapa yang membuat hati saya hidup kembali. Dan itulah apa ya yang mungkin bisa saya sampaikan di malam hari ini gitu. Saya mengajak kita semua untuk coba hening sejenak lalu kita bisa berefleksi setelah semua terjadi, setelah semua kita bagikan, mungkin ini yang bisa kita lebih bawa ke dalam kesadaran. Seperti tadi yang disampaikan, kesadaran kalau tidak ditulis, tidak sungguh-sungguh menjadi kesadaran begitu ya. Jadi eh, ini mungkin satu hal yang bisa saya ajak di malam hari ini. Kita bayangkan komunitas kita ini sedang berkumpul bersama setelah masing-masing berziarah di jalan hidupnya masing-masing, lalu kita berkumpul di api unggun ini. Kita tadi sudah sharing di sekitar api unggun yang sama, dan kita mau menutup atau mengkonklusikan pengalaman ini dengan sebuah refleksi bersama tentang apa atau siapa yang membuat hati saya hidup kembali, yang adalah rahmat yang dimohon dalam perjalanan kita. Kita mohon rahmat untuk jatuh cinta lagi gitu. Artinya kita memohon supaya apa nyala yang dulu itu pernah begitu membara itu dibangkitkan lagi. Entah itu lewat perjumpaan, lewat tegur sapa, tapi kita mau mencoba mengidentifikasinya, kita mencoba menariknya lagi ke kesadaran kita. Apa atau siapa yang membuat hati saya hidup kembali? Mungkin sampai di sini dulu saya cukupkan begitu ya. Eh, Panitia, apakah masih bisa terhubung? Ya. Ya, terima kasih Romo Adi. Kita lanjut ke Korobin ya. Oke, sekarang setelah peneguhan dari Romo Adi Bangkit, kita akan melanjutkan acara dengan perutusan yang akan dibawakan oleh Pak Robin sebagai Ketua Panitia. Ya, silakan Pak Robin. Terima kasih Yudit, terima kasih Romo Adi. Eh, bahan pertanyaan refleksinya menolong saya mendapatkan bahan bakar untuk kita meditasi bersama. Baik Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semua, baik Romo dan Suster, agar kita bisa hening sejenak, kita mengumpulkan kembali pengalaman-pengalaman kita sepanjang kami Narkon Indigo ini, dan kita melakukan meditasi bersama, dan nanti kita akan saling mengutus, seperti Kalisto dan teman-temannya mengutus Inigo berangkat ke Paris. Oke, saya undang Bapak Ibu agar mengambil posisi duduk tegak dan mulai mengatur pernapasannya. Kita tarik napas panjang dan menghembuskannya. Tarik napas, hembus. Kita perbaiki posisi kita, duduk tenang.
bayangkan seperti siswa-siswa yang berkumpul kemarin malam bersama rombongan. Kita bayangkan saat ini di tempat masing-masing kita sedang berkumpul melingkari api unggun. Kita akan mengingat proses mengingat. Kita mengingat pengalaman kita mendapatkan berita tentang Kaminar Pon-Inigo yang mengambil tema jatuh cinta lagi. Penasaran apa maksudnya Terima kasih. jatuh cinta lagi? Selamat datang. Terima kasih. Silakan masuk. Kita mengingat proses pendaftaran dan G-form yang kita isi. Rasanya kok panjang ya. Kita percaya bahwa Roh Kudus mendampingi untuk kita tetap bertekun mengisi G-form itu. Kisah perjalanan pertobatan Inigo, jadi Ignatius, sungguh mengena dengan caranya masing-masing, adegan demi adegan, dan nikmati bersama peristiwa-peristiwa yang rasanya sudah kita kenal, kok kali ini gemanya berbeda, makna-makna cinta bermunculan. Kita mengingat, saat itu kita mengingat pengalaman-pengalaman masa lalu, kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan untuk masing-masing. Ada perasaan yang membawa begitu besar penderitaan. Ada pengalaman yang rasanya menyakitkan. Dan lukanya masih terasa sampai saat ini. Justru kita diundang mengingat pengalaman luar biasa yang menggembirakan. Terus ujian. Saat gandengan pertama kali bersama pacar. Dengan teguh akhirnya memutuskan jalan yang dipilih. Kemudian saya diundang untuk mengingat dan merasa jatuh cinta lagi. Ada orang-orang yang rasanya sudah meninggalkan luka karena direnungkan bahwa dia hadir merupakan satu bentuk cinta kasih Allah dari diri kita. Dengan caranya sendiri mendidik dan membangun cinta dalam hati. Kita diajak membayangkan semua tindakan-tindakan, aksi-aksi luar biasa kreatif. Dan kalau dipikir saat ini, makanya sesuatu hal yang bodoh, hal-hal yang kita lakukan demi cinta, dan hal-hal yang aku lakukan atas nama cinta. Kesemuanya itu membawa suatu pemahaman bahwa Allah sungguh mencintai, dan cinta itu adalah anugerah. Aku juga diajak untuk mengingat itu banyak cinta yang dilimpahkan kepadaku. Aku
Aku merasa berhutang kebaikan, aku merasa berhutang cinta. Muncullah niat-niat dalam hati untuk membalas hutang-hutang itu, untuk membayar hutang-hutang itu, lunas, tuntas, bahkan berlebih. Tidak hanya kepada orang-orang yang sudah memberikan cintanya kepadaku tanpa pamrih, tapi juga aku terundang untuk membagikan cinta yang ada dalam hatiku kepada banyak orang tanpa diminta. Dengan belajar mengenali bahasa cinta, kata-kata peneguhan, waktu berkualitas, menerima hadiah, tindakan pelayanan, sentuhan fisik, aku jadi belajar menemukan Tuhan dalam cinta, menemukan Tuhan dalam pasangan, menemukan Tuhan dalam pilihan-pilihan hidup. Aku merasa terundang untuk mengolah semua pengalaman-pengalaman cinta itu, untuk mewujudkan tekad-tekad dan niat-niat yang mungkin. Satu pertanyaan muncul dalam hati, yang mungkin sampai saat ini masih penuh duka. Apakah masih ada cinta dalam hidup? Apakah aku masih punya hati? Apakah aku bisa menjadi agen cinta, sarana penyaluran cinta Tuhan pada setiap orang? Apakah orang lain merasa lebih dicintai saat membina relasi? Apa dan siapa yang membuat hatiku hidup kembali? Ya Tuhan, persembahkan semua ingatan dan niat-niat ini ke dalam tangan sebagai persembahan dalam. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan aku dalam melaksanakan niat-niat yang muncul. Percaya bahwa itu adalah satu bentuk undangan darimu bagi diriku untuk terus mencintai. Kaminar Kon Inigo berakhir malam ini. Tapi perjalananku belum selesai. 10 kali pertemuan dalam waktu 2 minggu tidak terasa sudah berlalu. Ada banyak teman di awal pertemuan. Ternyata tidak banyak yang bertahan hingga akhir. Tapi aku percaya bahwa teman-teman baru ini malah membuatku jadi lebih yakin dan lebih teguh untuk menatap masa depan. Kami bisa berbagi bersama, bercanda bersama, saling meneguhkan.
penderitaanku tidak lebih berat daripada penderitaan teman-teman yang lain. Masing-masing memanggul salibnya. Masing-masing merasa luka karena cinta. Kami semua dipanggil untuk tetap mencinta dan melangkah ke esok hari yang lebih cerah. Semoga pengalaman-pengalaman ini bisa jadi modal bagiku untuk memulihkan cinta dalam hati dan mau berbagi kepada lebih banyak orang dan memberikan perhatian pada orang-orang yang aku kasihi yang ada di sekitar. Kubayangkan teman-teman, kami lakukan ini 2026 jatuh cinta lagi. Setelah hari ini, semoga persahabatan kami dapat tetap terbina. Dan Tuhan, teruslah Roh Kudus-Mu bagi kami masing-masing untuk dapat saling mengutus agar bisa menjadi agen-agen cinta. Marilah kita doakan bersama dalam hati Calixto Prayer to Inigo. Come, brothers. Come. Let's pray for our friend. Kita bayangkan, kita berdoa kepada tim sini. May God grant you safe passage in all your journeys ahead. May you find companions worthy of your dreams. May your plans always be bold, and may your courage rise to meet them. May you live to bring the love of God to all the corners of the earth, to the most distant peripheries of His church. Brightly, that in God's time you may set the world on fire. Kita percaya dengan cinta, api cinta yang muncul dalam hati, yang tetap membara, membuat kita mampu untuk jatuh cinta lagi. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Robin untuk meditasinya, sangat menyentuh sekali. Kita sudah hampir di penghujung acara. Dengan ini saya ingin mengumumkan bahwa GFROM refleksi dan para peserta disilakan mengisi untuk GFOM refleksi dan evaluasi. Lalu nanti akan ada sertifikat yang akan diberikan setelah itu.
Lalu silakan juga membagikan pengalaman Kaminarkon Inigo-nya di media sosial masing-masing dengan men-tag IG dan Facebook Latihan Rohani Pemula. Lalu diharapkan para peserta tetap bergabung dalam WhatsApp grup Kaminarkon Inigo 2026 untuk mendapatkan informasi kegiatan latihan rohani pemula dan Kaminarkon Inigo selanjutnya. Lalu ini untuk mengasihi Maria. Mengasihi Maria akan eh, ini kegiatan bulanan yang akan dilakukan di setiap hari Senin di minggu kedua setiap bulan. Dan ini contoh dari flyer yang Oh, ini untuk yang bulan depan ya, Pak Robin ya? Mengasih Juli. Maria. Ya, di akan diadakan lagi di hari Senin tanggal 18 Juni 2026. Eh, Panitia mengundang para peserta untuk bisa ikut serta dalam program Mengasihi Maria. Lalu berikutnya adalah Retreat The Way of Heart. Untuk yang 2026 ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 16 Juni di Omah Petruk, Yogyakarta. Pendaftarannya akan dibuka sampai 1 Juni 2026 nanti. 18 Juni itu Kamis. Oh iya, terima kasih Sis Kristina. Nanti akan direvisi mungkin ya. Lalu eh, agar Kaminarkon Inigo ini dapat menjadi karya yang berkesinambungan, kami mengundang para sahabat untuk dapat berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini melalui Yayasan Basis dengan nomor rekening yang sudah tertera bila terpanggil untuk berdonasi sukarela. Lalu pengumuman berikutnya mungkin eh, oh, tentang latihan bagi para peserta yang belum pernah mengikuti latihan rohani pemula, nanti di bulan Juli akan diadakan latihan rohani pemula modul pertama season ke-14. Modul pertama itu Damai Sejati dalam Cinta Ilahi. Silakan ditunggu untuk pem- pendaftarannya, pembukaan daftarnya dan akan diadakan di sekitar bulan Juli. Mungkin ada lagi mungkin yang harus saya tambahkan, Pak Robin, pengumumannya? Cukup. Cukup ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah eh, ikut serta sampai hari ini. Saya dan panitia mengundang untuk foto bersama dulu ya, sebelum kita berdoa. Mungkin boleh dibuka eh, Meru, kameranya. mau foto bareng gak nih? Ya, fotonya yang cantik-cantik, yang lagi jatuh cinta kan biasanya berbunga-bunga, tambah cantik, tambah cakep. Oke, siapa yang mau foto ya? Saya. Oke, ya Sis Novia, thank you Sis Novia. Oke, satu halaman. Senyumnya yang lebar. 1, 2, 3. Bentar, saya ulang dulu. Ada yang ketutupan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih Sis Novia. Oke, untuk doa penutup, apakah ada yang bersedia untuk membantu doa? Aku. Silakan, silakan. Siapa ini suaranya? Kamu mau baca? Meru? Iya, tuh. Oke, Meru. Luar biasa, Meru. Ya. Kedua kalinya aku atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Cinta dan Maha Setia, Cinta kami berawal dengan jauh jatuh cinta. indah
Namun betapa mudah kemudian kami melunturkannya. Kami mengaku cinta kami sangatlah rapuh, karena kami tak mau memeliharanya dengan kesetiaan dan kesabaran kami. Berilah kami kekuatan dan keberanian, ya Tuhan, agar kami tetap mau setia dan sabar ketika kami diuji oleh kecurigaan, kebosanan, godaan, dan hilangnya kepercayaan. Curahkanlah rahmat kesetiaan-Mu kepada kami, agar kami bisa menerima ujian dan cobaan demikian sebagai saat terindah untuk mengasah cinta kami. Ya Bapa, dalam diri Yesus Putramu, telah Kau perlihatkan cinta-Mu yang sejati, biarlah Dia selalu menemani kami untuk mengarungi lautan cinta dengan perahu kesetiaan kami bersama Dia. Kami percaya takkan perahu kami tenggelam karena diterpa badai-badai ujian dan cobaan. Kami berteguh untuk setia senantiasa. Tuhan, kurniakan rahmat-Mu agar hidup kami bisa menjadi saksi bagi cinta-Mu yang setia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Minta berkat Romo Adi. Mohon berkat dari Romo. Romo Marwan mungkin boleh memberikan berkat. Hore. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Sekarang dan selamanya. Allah yang Maha Kasih yang telah terus mencurahkan kasih-Nya, melimpahkan berkat kepada kita sehingga semakin mampu meneruskan cintanya kepada sesama kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Semua semua. Romo. Bapak Ibu, Pak Nino, Pak Rom, Kasih dan Romo, Pak terima Kepada kasih Mbak Titi. Dan peserta. Terima kasih juga untuk para siarannya. panitia dan Bapak Ibu peserta Sampai semuanya jumpa tahun depan. sudah setia mengikuti. Sampai jumpa tahun depan. Tahun depan kita lihat lagi. Sampai jumpa. Iya. Tahun depan.